Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 8 November 2020. Tema saat teduh dan renungan hari ini dengan judul Nafas Kehidupan dan Nafas Kebaikan. Nafas kehidupan dan nafas kebaikan. Firman Tuhan terambil dalam Ayub pasal 7 ayat 16 sampai ke 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Galatia 6 ke 9 dikatakan ayat pasal ke-6 dan ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu mau belajar bersama dengan sahabat seperjalanan. Apa artinya nafas kehidupan dan nafas kebaikan berdasarkan terang kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas bagaimana Ayub mengalami sebuah perjalanan hidup yang begitu sulit dan tantangan yang begitu berat. Dan Ayub berkata bahwa hari-hariku ini hanya seperti hembusan nafas saja. Gambaran tentang Ayub adalah gambaran kehidupan kita. Bagaimana hidup kita juga ada punya masalah, ada problem yang harus kita hadapi. Dan manusia itu memang berjuang. Setiap pribadi untuk nafas kehidupannya masing-masing. Agar kita tetap bertahan, agar kita jangan sampai nafas kita itu Senin dan Kamis. Itu adalah sebuah istilah tentang kehidupan yang sulit. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan sulit yang kita alami adalah kehidupan yang berkenaan dengan kehidupan kita masing-masing. Jadi ada kesulitan itu yang kita harus hadapi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kesulitan adalah bagian keseharian kita yang harus kita hadapi, yang harus kita geluti, dan yang harus kita selesaikan satu persatu dan satu persatu. Namun kalau kita boleh belajar bahwa hidup ini tidak selalu sulit. Kehidupan ini orang mengatakan seperti roda, ada naik dan turun. Pada saat kita turun, maka kita harus berjuang bagaimana menghadapi kesulitan tersebut. Kita bagaimana untuk melawan segala permasalahan yang ada di dalam pertolongan Tuhan dan keluar sebagai pemenang. Ya, kita berjuang untuk nafas kehidupan itu. Namun, ingatlah, ada masa-masa kita diberkati oleh Allah. Ada masa-masa kehidupan kita itu diberi kelancaran oleh Tuhan. Ada masa-masa kehidupan kita itu juga dilimpahi kelebihan oleh Tuhan di dalam segala aspek. Di dalam kesehatan, di dalam finansial, juga diberkati keluarga yang baik, dan segala sesuatunya. Ada banyak doa-doa yang pernah kita minta dahulu seakan-akan sulit untuk kami dapatkan. Namun Tuhan bukakan jalan. Dan itu adalah berkat-berkat yang Allah beri dalam bentuk kelancaran. Perjuangan hidup kita sahabat seperjalanan sesungguhnya ada dua hal. Hal pertama adalah memang kita berjuang untuk nafas kehidupan kita. Satu bentuk daripada tanggung jawab kita. Kita berjuang. Tatkala kita dalam keadaan tenang, biasanya ada istilah namanya itu, aduh saya bernafas lega, ya, bernafas lega. Ada yang sesak nafas, pendek-pendek nafas tatkala mengalami kesulitan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bolehlah kita belajar bahwa selain kita berjuang buat nafas kehidupan kita, juga kita harus punya nafas kebaikan. Apa itu artinya nafas kebaikan? Nafas kebaikan itu artinya kita pernah mengalami yang namanya sesak nafas oleh kehidupan sulit ini. Kita pernah mengalami pendek nafas oleh kesulitan hidup ini. Kita pernah mengalami nafas Senin dan Kamis oleh kehidupan ini. Tatkala kita kemudian pernah mengalaminya, maka kehidupan manusia sebagaimana yang firman Tuhan katakan dalam Galatia pasal ke-6 ayat ke-9. Ada dua perjuangan hidup yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah untuk nafas kehidupan kita. Bentuk tanggung jawab kita dan Tuhan akan menolong kita. Yang kedua, nafas kebaikan. Nafas kebaikan itu adalah tatkala orang lain mengalami pengalaman yang sama seperti kita. Orang lain itu mengalami nafas yang pendek. Orang lain itu nafasnya itu Senin dan Kamis.
Orang lain itu nafasnya itu sesak. Orang lain itu memiliki nafas yang tersendat-sendat. Itu kehidupan. Maka kehidupan itu sesungguhnya dua perjuangan. Kita juga harus menyebarkan yang namanya itu nafas kebaikan. Nafas kebaikan artinya kita menolong orang lain yang di dalam keadaan kesulitan kita bantu. Itu yang firman Tuhan katakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila ia sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jangan jemu-jemu. Ayub berkata apa? Aku jemu. Aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Dua-duanya berkata tentang kata jemu. Ayub berbicara jemu. Jemu untuk persoalan hidupnya. Bisa dimaklumi kalau dalam keadaan kesulitan hidup kita merasa jemu, tertekan dan segala macam. Sampai kemudian apa yang dikatakan Ayub, aku ini hanya seperti hembusan nafas saja. Artinya tinggal tunggu waktu, selesailah kehidupan ini. Namun Tuhan jelaskan menolong Ayub, membangkitkannya. Nah di sana itulah pada saat dibangkitkan tatkala kita dalam kelancaran. Kita juga dipanggil oleh Tuhan apa? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Saya sedikit ada, saudara, kisah cerita yang sangat sederhana sekali. Saya sering keluar kota. Keluar kota itu ada satu masa, ya. Tapi sebelum cerita saya cerita yang lain dulu. Jadi artinya ada waktu itu adalah tanggal merah. Tanggal merah itu saya ada berkendaraan motor. Kemudian saya lihat ada seorang orang yang sedang bawa motor. Jadi rupanya dia mogok. Saya dekati ke dia, saya tanyakan kenapa mogok, Pak. Wah, saya bilang kalau tanggal merah ini saya tahu bengkel juga tutup. Ya udah, saya menawarkan diri. Ya itu masih di Kota Bandung. Udah saya step itu artinya saya pakai kaki saya dorong sampai ke rumahnya dia. Oh ya Pak, makasih Pak. Saya tanya ke dia, rumahnya di mana? Di Cileunyi, bayangkan Cileunyi ujung. Tapi karena saya sudah menawarkan kebaikan, orang yang sedang sesak napas ini bayangkan kalau dia bawa jalan itu sampai ke rumah, berapa panjang kesulitannya itu. Maka saya yang punya motor yang baik menolong orang itu. Saya step orang itu motornya saya dorong pakai kaki sampai rumahnya. Wah, orang itu senang sekali ya, dia laki-laki mau memeluk saya bilang nggak usah. Kemudian selesailah. Setelah itu saudara, sahabat seperjalanan kaki saya itu pegal ya, pegal sakit itu kurang lebih 3 hari. Itu adalah saya punya nafas yang sedang baik dan orang itu sedang sesak napas oleh kehidupannya. Ada satu masa saya pulang dari Tasikmalaya. Tasikmalaya setelah peristiwa itu, lalu motor saya mengalami masalah. Itu persis di ujung Cileunyi itu. Malam hari. Mana ada bengkel yang kemudian bisa buka. Saya mengalami sesak napas. Bayangkan kalau saya dorong itu motor sampai rumah. Rasanya mungkin tidak sanggup. Tapi tiduran di jalanan bagaimana mungkin juga. Udah saya sambil dorong. Saya lihat kiri kanan. Udah sesanggupnya saja. Ya sudahlah. Saya rasanya sanggup. Ya udah sebisanya saja. Baru saudara saya dorong kurang lebih baru 1 menit. Tiba-tiba ada 2 motor yang datang. Bapak kenapa Pak? Saya bilang ini mogok Pak. Ya udah, kami step katanya. Lalu saudara orang itu step dari Cileunyi sana, tempat yang saya pernah step orang naik motor juga sampai di sana, itu dihantar sampai depan rumah. Bayangkan. Jadi yang satu itu membuka jalan step. Sahabat seperjalanan, ini kisah sederhana dalam kehidupan ini. Bahwa kehidupan kita itu harus saling tolong menolong. Kalau Tuhan sudah berikan nafas kehidupan dan nafas kehidupan kita sedang baik, biarlah kita juga mengeluarkan yang namanya itu nafas kebaikan. Nafas kebaikan dan nafas kehidupan itu dua hal yang harus kita miliki. Waktu kita berbicara nafas kehidupan kita berjuang untuk diri kita sendiri. Namun kalau kita diberkati, kita dicukupkan, diberikan kelancaran, jangan lupa kita berbuat sesuatu, yaitu memberikan nafas kebaikan untuk orang-orang yang sedang Senin Kamis nafas, sedang pendek nafas, sedang sesak nafas. Karena Tuhan memanggil, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, hambatan, tantangan, dan masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan berikan jawaban-Mu ya Tuhan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa
untuk setiap kali kita masing-masing. Agar kami tidak hanya memperjuangkan nafas kehidupan untuk kehidupan kami sendiri. Namun tatkala kami diberkati, kami diberikan kelancaran, kami diberikan kemudahan, kami diberikan kelimpahan, kami pun memberikan nafas kebaikan untuk mereka-mereka yang sedang mengalami kesulitan nafas dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, happy Sunday, selamat beribadah, selamat waktu dengan keluarga. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin.